Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windayani dari tingkat 2A Program Studi D3 Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah masalah gizi kurang dan gizi lebih. Pola pertumbuhan dan status gizi merupakan indikator untuk kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu adanya program gizi yang mendukung untuk mendorong dua hal tersebut. Nah, masalah gizi menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan mengenai pedoman gizi seimbang. Dalam kesempatan ini, pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah: yang pertama, sejarah gizi seimbang; yang kedua, pengertian gizi seimbang; yang ketiga, faktor yang mempengaruhi gizi seimbang; yang keempat, 13 pesan umum gizi seimbang. Kemudian, yang kelima, ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai sejarah gizi seimbang. Pada tahun 1992 diadakan Kongres Gizi Internasional di Roma. Nah, kongres tersebut membahas pentingnya gizi seimbang untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang handal. Hasilnya adalah rekomendasi untuk seluruh negara agar menyusun PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang. Nah, teman-teman, sebenarnya di Indonesia sudah diperkenalkan konsep 4 sehat dan 5 sempurna. Namun, setelah Kongres Gizi Internasional di Roma diubah menjadi PUGS atau yang disebut dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang itu. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari yang memenuhi 5 zat gizi yang cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, kemudian apa itu menu seimbang? Menu seimbang adalah menu dengan beraneka ragam makanan yang jumlah dan proporsinya sesuai dengan kebutuhan, sehingga memenuhi kebutuhan gizi untuk memelihara dan memperbaiki sel-sel hidup sehingga dapat bertumbuh dan kembang dengan baik. Peranan berbagai kelompok bahan makanan tergambar dalam piramida gizi seimbang yang berbentuk kerucut yang populer dengan nama triguna makanan. Pertama, ada zat tenaga yang berupa padi-padian, umbi-umbian, dan tepung-tepungan yang terletak di dasar kerucut. Nah, kemudian yang kedua ada zat pengatur, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran yang terletak di tengah kerucut. Yang ketiga ada zat pembangun. Zat pembangun berasal dari kacang-kacangan, hasil hewani, dan juga makanan olahan yang terletak di atas kerucut. Selanjutnya, saya akan menyebutkan faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang. Faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang ada sosial budaya, ekonomi, umur, berat badan, kondisi kesehatan masyarakat, ketersediaan bahan pangan, kemudian kebiasaan makan, dan juga aktivitas yang dilakukan oleh individu. Kemudian saya akan menyampaikan 13 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, makanlah makanan yang beraneka ragam. Memakan makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Makanan harus mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Idealnya ada zat pembangun, zat pengatur, dan juga zat tenaga. Yang kedua, makanlah makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. Kebutuhan energi dapat tercukupi dengan memakan makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Tanda kecukupan energi dapat dipantau dengan berat badan yang normal. Pemantauan berat badan pada bayi dan balita dilakukan dengan menghitung AMS, sedangkan pada orang dewasa dihitung dengan menggunakan IMT. Kepada lansia digunakan KMS usila. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Dua kelompok karbohidrat adalah karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Nah, pada golongan karbohidrat kompleks ada padi-padian, umbi-umbian, dan juga tepung-tepungan. Karbohidrat sederhana ada gula. Gula menyebabkan kita mudah lapar. Pembatasan konsumsi gula dianjurkan 5% dari kebutuhan energi atau 3-4 sendok makan setiap harinya. Pesan yang keempat adalah batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Pesan yang kelima adalah gunakan garam yang beriodium. Garam beriodium yang dianjurkan adalah KLO3 sebanyak 30-80 ppm.
Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 bahwa kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit akibat kekurangan yodium, gondok, kreatin, dan penurunan IQ. Pesan yang keenam adalah makanlah makanan sumber dari zat besi. Mengapa? Karena zat besi itu penting untuk pembentukan sel darah merah. Pesan yang ketujuh adalah berikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan tanpa ditambah apapun. Setelah 6 bulan, bayi boleh ditambahkan dengan makanan pendamping ASI atau sejenisnya. Pesan yang ke-8 adalah biasakan sarapan setiap pagi. Nah, banyak yang bertanya, mengapa sih sarapan pagi itu penting? Nah, teman-teman, sarapan pagi itu penting karena dapat memelihara daya tahan tubuh, dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan dapat meningkatkan konsentrasi untuk belajar. Pesan yang ke-9 adalah minumlah air yang bersih, aman, dalam jumlah yang cukup. Nah, mengapa air sangatlah penting untuk tubuh? Air penting untuk tubuh karena air berguna untuk transportasi zat gizi dalam tubuh. Selain itu, air juga untuk mengatur keseimbangan cairan dan garam mineral dalam tubuh. Pesan yang ke-10 adalah lakukanlah aktivitas fisik secara teratur. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru, dan juga otot, dan juga memperlambat proses penuaan. Olahraga yang teratur disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan juga kondisi kesehatan individu. Kemudian pesan yang ke-11 yaitu hindari minuman yang beralkohol. Minuman beralkohol mengandung energi, namun tidak mengandung zat gizi. Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menghambat proses penyerapan zat gizi dan juga dapat menghilangkan zat-zat gizi yang penting untuk tubuh. Pesan yang ke-12 adalah makanlah makanan yang aman untuk kesehatan. Selain memakan makanan yang bergizi seimbang, makanan juga harus layak untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana sih ciri-ciri makanan yang tidak sehat atau tidak layak untuk dimakan? Yang pertama, makanan tersebut berjamur, makanan tersebut berlendir, kemudian makanan tersebut aroma dan warnanya berubah. Nah, pesan yang ke-13 adalah bacalah label pada makanan yang dikemas. Yang terakhir, saya akan menyampaikan 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang adalah yang pertama, menerapkan pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Keempat adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian mengenai pedoman gizi seimbang yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.